Kisah ini bermula ketika Kopral Marinir Allison terombang-ambing di lautan lepas dalam sebuah perahu karet. Ombak menggulung dan setiap ayunan perahu menjadi perjuangan melawan keganasan alam. Setelah berjam-jam, perahu karet itu akhirnya terdampar di sebuah pulau terpencil, jauh dari medan perang yang mengamuk antara Amerika dan Jepang. Allison, seorang prajurit yang terlatih dalam kewaspadaan, segera melompat ke daratan. Dengan sigap ia mengamati sekeliling, mencari tanda-tanda musuh atau penghuni lain. Ia bergerak diam-diam menyusuri semak belukar dan memeriksa setiap gubuk yang ditemui. Namun yang ia dapati hanyalah kesunyian dan sebuah makam yang tampak baru saja digali, menyisakan pertanyaan tentang siapa yang terbaring di dalamnya dan mengapa pulau itu begitu sepi. Tak jauh dari situ, sebuah bangunan gereja kayu yang sederhana menarik perhatian Allison. Saat dia mendekat, seorang biarawati bernama Suster Angela muncul, sibuk membersihkan bagian luar gereja. Allison dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moralnya, menyapa Angela dengan hormat dan menenangkan biarawati itu, meyakinkannya bahwa kehadirannya tidak perlu ditakuti. You're alone here? God has been with me. I'm Sister Angela. Karena kelelahan yang mendera membuat Allison tertidur lelap. Ia terbangun sebentar melihat lilin-lilin yang dinyalakan Angela dan segera memadamkannya. Allison tahu betul bahwa dalam situasi perang antara Amerika dan Jepang yang tengah berkecamuk, cahaya kecil apapun bisa menarik perhatian musuh, terutama pasukan Jepang. How about seconds, ma'am? There isn't any more. Pagi harinya Angela mengajak Allison untuk sarapan. Di tengah hidangan sederhana itu Angela mulai bercerita. Sudah 4 hari ia di pulau ini. Ia bersama Pastor John ditugaskan ke pulau ini untuk sebuah misi. Namun ketika mereka tiba, penduduk setempat telah menghilang tanpa jejak. Tak lama setelah kedatangan mereka, Pastor John sakit dan meninggal dunia, meninggalkan Angela sendirian di pulau terpencil itu. Do us, Mr. Allison. Keesokan harinya, menyadari persediaan makanan yang menipis, Allison dan Angela memulai pencarian. Mereka mengumpulkan buah-buahan liar yang tumbuh di pulau itu. Tiba-tiba Angela melihat seekor kura-kura berenang di dekat pantai. Semangat Allison langsung membara. Ia mengajak Angela untuk menurunkan perahu karet dan mengejar kura-kura itu. 2, 3. Setelah perjuangan yang cukup sengit, mereka berhasil menangkapnya. Kura-kura itu kemudian menjadi hidangan lezat yang mereka nikmati bersama. Dan keduanya sepakat bahwa makanan seenak itu hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang tahu cara menghargai kenikmatan. Dalam percakapan santai setelah makan, Allison mengungkapkan keinginannya untuk meninggalkan pulau itu dengan perahu karetnya. Tak disangka, Angela memiliki keinginan yang sama. Mereka pun sepakat untuk bekerja sama memperbaiki perlengkapan perahu karet agar bisa berlayar kembali ke peradaban. We call them mackerel snap. What is it you call them, Mr. Allison? Di tengah kesunyian pulau terpencil itu jauh dari keramaian dunia, Allison terus menaruh rasa hormat yang mendalam pada Angela. Namun ketenangan mereka terusik ketika sebuah pesawat mata-mata Jepang mulai mengitari pulau. Allison dengan naluri perangnya yang tajam langsung menyadari bahwa pesawat itu mengincar pulau ini sebagai pangkalan mereka. Ia mendesak Angela untuk bermalam di gua di atas gunung demi keselamatan mereka. Malam itu sebelum tidur, Angela melafalkan doanya. Ia bertanya pada Allison apakah ia tidak pernah berdoa sebelum tidur. Allison menjawab bahwa ia selalu percaya pada Tuhan untuk hidupnya, sebuah keyakinan yang sederhana namun kuat. Pagi-pagi sekali, suara pesawat kembali memecah keheningan. Allison menyadari bahwa pesawat Jepang akan segera menjatuhkan bom. Ia menenangkan Angela, meyakinkannya untuk tidak khawatir. Setelah serangan itu, Allison pergi memeriksa puing-puing yang tersisa. Di antara reruntuhan, ia menemukan sebuah salib dan membawanya untuk diberikan kepada Angela. Tak lama kemudian, sebuah kapal Jepang terlihat mendekati pulau. Para tentara Jepang mulai berdatangan dengan perahu karet, bersiap membangun pangkalan mereka. Allison dan Angela segera kembali ke gua untuk bersembunyi. Angela dalam keputusasaannya mengusulkan untuk menyerahkan diri kepada tentara Jepang. Berpikir itu adalah satu-satunya cara untuk diselamatkan. Namun, Allison dengan tegas membantah, menjelaskan bahwa dalam situasi perang antara Jepang dan Amerika,
Menyerah hanya akan membuat Angela menjadi tawanan. Mendengar nasihat Allison, Angela membatalkan niatnya. Allison kemudian pergi mencari makanan untuk mereka. Di tepi pantai saat mencoba menangkap ikan, Allison hampir ditemukan oleh beberapa tentara Jepang yang berpatroli. Beruntung, ia berhasil lolos dan membawa ikan mentah untuk makan malam mereka. Namun, Angela tampak kesulitan menikmati hidangan mentah itu. Malam itu, Allison menyelinap diam-diam ke kamp Jepang untuk mencari makanan. Ia hampir tertangkap, namun pengalaman militernya menyelamatkannya. Dengan cekatan, ia berhasil bersembunyi dan kabur dengan beberapa kaleng makanan di pagi hari. Allison kembali ke gua membawa beberapa hadiah untuk Angela, bunga liar dan sisir bambu buatan tangan. Angela sangat berterima kasih atas sisir itu, meskipun ia menjelaskan bahwa biarawati tidak menggunakan sisir karena rambut mereka dipotong pendek sejak hari mereka mengucapkan sumpah. Namun agar tidak membuat Allison sedih, Angela meminta agar ia bisa menyimpan sisir itu sebagai kenang-kenangan. Allison kemudian bertanya pada Angela bagaimana jika seorang biarawati ingin berhenti menjadi biarawati. Angela menjelaskan bahwa sumpah biarawati tidak bisa dianggap enteng. Namun jika alasannya sangat serius, dispensasi khusus bisa diberikan. Ia juga mengungkapkan bahwa para biarawati diberi waktu untuk mengambil keputusan. Bahkan setelah masa novisiat, mereka memiliki 5 tahun untuk mengambil sumpah terakhir. Sumpah terakhir Angela sendiri akan jatuh pada bulan depan. Mendengar ini, Allison merasa masih memiliki peluang untuk mendapatkan hati Angela. Keesokan paginya, Allison mengamati bahwa tentara Jepang telah pergi dari pulau itu. Ia berteriak memanggil Angela dan mereka berdua keluar dari gua, merayakan kebebasan yang baru mereka rasakan. Kesempatan itu mereka manfaatkan untuk mandi dan membersihkan pakaian mereka yang sudah kotor selama berhari-hari. Allison tak bisa menahan perasaannya mengungkapkan isi hatinya pada Angela. Ia berharap Angela tidak mengambil sumpah terakhirnya setelah kembali nanti, karena ia ingin sekali menikahi Angela. Namun permohonan Allison ditolak. Angela dengan lembut menjelaskan bahwa ia telah mengambil sumpah sejak awal untuk menjadi biarawati. Merasa malu, Allison akhirnya meminta maaf. Malam itu di dalam kamp Jepang yang kosong, mereka menemukan banyak sekali makanan dan minuman. Angela menemukan sebotol air putih dalam sebuah karung dan memberikannya kepada Allison. Allison yang terlalu banyak minum air menjadi sedikit pusing dan berbicara lebih banyak dari biasanya, membuat Angela merasa sedikit takut. Allison mulai berkata bagaimana jika pasukan Amerika tidak datang menjemput mereka dan mereka berdua harus hidup bertahun-tahun sendirian di hutan ini, dan Angela tetap menjadi biarawati seperti Adam dan Hawa di Taman Eden. Mendengar pemikiran Allison, Angela menjadi sedih dan menangis. Ia berlari ke hutan di tengah hujan deras. Malam itu, Allison mencari Angela dan menemukannya tertidur di tengah hutan, demam dan sakit. Saat ia menggendong Angela, Allison menyadari bahwa tentara Jepang telah kembali ke pulau itu. Ia segera membawa Angela kembali ke gua untuk mengobatinya. Karena pakaian Angela basah kuyup dan demam melanda tubuhnya, Allison dengan berani kembali memasuki kamp Jepang untuk mencari kain dan pakaian kering. Sambil mengambil beberapa kain, ia ditemukan oleh seorang tentara Jepang. Perkelahian tak terhindarkan. Beruntung, Allison segera mengalahkan tentara Jepang itu dan melemparkan tubuhnya ke sekitar pantai agar tidak ditemukan oleh tentara lainnya. Allison kembali ke gua dan mengganti pakaian basah Angela. 3 hari kemudian, Angela tersadar dari pingsannya dan menemukan kepalanya tak lagi tertutup kain biarawati. Allison segera meminta maaf, menjelaskan bahwa ia merasa bersalah karena membuat Angela ketakutan dan berlari ke hutan di tengah hujan hingga jatuh sakit. Namun Angela membantah, bukan karena kamu aku ketakutan malam itu dan kamu tidak melakukan kerugian padaku. Angela menegaskan bahwa ia sendiri yang berlari dari kebenaran. Yang dimaksud Angela adalah ada banyak kebenaran dalam apa yang dikatakan Allison. Mungkin Tuhan tidak bermaksud agar ia mengambil sumpah terakhirnya, karena mereka telah hidup berjam-jam dan berhari-hari bersama, dan hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi pada mereka berdua.
Tak lama kemudian Ellison mengamati bahwa tentara Jepang telah melakukan penyisiran. Curiga ada musuh di pulau itu setelah menemukan kematian salah satu tentara mereka. Ketika para tentara semakin mendekati gua, Ellison dan Angela sangat ketakutan. Angela terus berdoa agar mereka terhindar dari penangkapan. Tiba-tiba pesawat tempur Amerika datang dan menyerang para tentara Jepang hingga tak ada yang tersisa di pulau itu. Ellison sangat gembira dan menari atas bantuan tak terduga itu. Ia kembali bersama Angela di gua untuk menunggu hingga pagi hari. Setelah fajar menyingsing, Ellison keluar untuk memeriksa puing-puing dan membuang beberapa amunisi yang tersisa di dalam tank tempur Jepang untuk menghindari ledakan lain. Selama melakukan tugasnya, Ellison terluka ringan di lengannya. Angela segera mengobatinya. Sebelum dijemput oleh para marinir Amerika, Ellison berkata pada Angela, "Aku senang bisa bertemu denganmu, dan aku berharap kamu selalu bahagia." Ia mengucapkan selamat berpisah. Angela membalasnya, "Tidak peduli berapa jauh kita akan terpisah, atau apakah aku tidak pernah bisa melihat wajahmu lagi. Kamu akan menjadi teman terbaikku selalu dan selamanya." Kisah Kopral Ellison dan Sister Angela adalah bukti nyata bahwa di tengah kekacauan perang dan keterasingan, kemanusiaan tetap bisa tumbuh dan bersemi. Pertemuan tak terduga mereka di sebuah pulau terpencil bukan hanya tentang bertahan hidup, melainkan juga tentang menemukan kekuatan dalam kebersamaan, keberanian dalam menghadapi bahaya, dan harapan di tengah keputusasaan. Meskipun jalan hidup mereka mungkin akan terpisah jauh, ikatan yang terukir di pulau itu akan selalu menjadi kenangan abadi. Ellison, sang marinir yang keras namun berhati mulia, dan Angela, biarawati yang teguh iman namun penuh kasih, telah saling memberi pelajaran berharga tentang kepercayaan, pengorbanan, dan makna sejati dari persahabatan. Pulau terpencil itu yang awalnya hanya menjadi tempat pendaratan darurat, pada akhirnya menjadi saksi bisu sebuah kisah tentang ketahanan jiwa dan kemungkinan tak terduga dari sebuah takdir. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.